Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah laporan dari perancangan dan implementasi sistem database transaksi pembayaran pasien pada Rumah Sakit Bakti Sehat. Yang di mana laporan ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Yudi Yanuarta STMKOM. Nah, sebelum beralih ke isi laporannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Putu Gede Aris Pramana Nugraha, dengan NIM 10 2022 dari Prodi S1 Sistem Informasi, kelas SI 4803. Nah, pada bab 1 kali ini, kami diminta untuk membuat entity relationship diagram, yang dimana entity relationship diagram adalah diagram visual yang menggambarkan struktur dan hubungan antar entitas. Nah, dalam kasus kali ini kami diberikan suatu studi kasus yang diperuntukkan untuk membantu Adam dalam merancang dan mengimplementasikan sistem basis data transaksi pembayaran pasien pada Rumah Sakit Bakti Sehat yang dapat divisualisasikan dalam ERD versi Chain seperti berikut. Nah, pada ERD versi Chain ini terdapat 6 buah entitas yang dimana terdiri dari 5 buah entitas dan juga 1 buah weak entity, yang dimana entitas itu terdapat entitas pasien 137, kemudian ada transaksi 137, layanan 137, unit 137 dan kategori 137 dan satu weak entity yakni detail transaksi 137. Yang dimana entitas pasien 137 memiliki atribut kunci yakni ID pasien, nama ID pasien, kemudian ada memiliki atribut nama pasien dan juga nomor telepon. Yang dimana satu orang pasien hanya dapat melakukan satu sekali transaksi yang langsung tersimpan pada entitas transaksi 137, yang dimana transaksi 137 ini memiliki satu buah atribut kunci yakni ID transaksi, kemudian memiliki 2 foreign key untuk mengambil data dari ID pasien, dari tabel pasien dengan ID pasien, dan juga dari tabel detail transaksi 137 dari ID detail transaksi 137. Transaksi 137 ini juga memiliki atribut waktu transaksi dan juga total biaya. Nah, setiap transaksi memiliki satu buah detail transaksi yang pada IRD ini dikelompokkan menjadi weak entity dengan atribut kuncinya adalah ID detail transaksi, kemudian ada foreign key-nya yaitu mengambil data dari tabel layanan 137 dengan ID layanan, kemudian terdapat jumlah layanan yang diinputkan, kemudian subtotal dari biayanya yang dimana biaya dikali jumlah, maka kita akan mendapatkan nilai dari subtotalnya. Kemudian ada entitas layanan 137 yang memiliki atribut kunci ID layanan. Kemudian ada memiliki 2 foreign key yakni ID unit untuk mengambil data dari tabel unit dan juga ID kategori untuk mengambil data dari tabel kategori. Jadi mana setiap satu layanan menyediakan setiap satu layanan dapat disediakan oleh banyak unit yang tervisualisasi dalam ERD berikut. Oke. Kemudian, nah ini penjelasannya sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu, nah terdapat beberapa relasi dalam ERD tersebut, yakni entitas pasien 137 berrelasi one to one dengan entitas transaksi 137. Dengan demikian, setiap pasien hanya dapat melakukan sekali transaksi, dan sebaliknya setiap transaksi hanya dapat dimiliki oleh satu pasien saja. Kemudian ada entitas pasien 137 juga berrelasi many to many dengan layanan 137. Dengan demikian, banyak pasien dapat memperoleh atau mendapatkan banyak layanan, dan sebaliknya banyak layanan dapat diperoleh oleh lebih dari satu atau banyak pasien. Kemudian ada entitas layanan 137 yang berrelasi one to many dengan unit 137, yang berarti setiap layanan hanya dapat disediakan oleh satu unit saja, namun
setiap unit dapat menyediakan lebih dari satu atau banyak layanan yang berbeda. Kemudian, entitas layanan 137 berelasi one-to-many dengan kategori 137. Dengan demikian, setiap layanan hanya dapat mencakup satu kategori saja, namun setiap kategori bisa mencakup lebih dari satu atau banyak layanan yang berbeda. Dan yang terakhir, entitas transaksi berelasi one-to-one dengan detail transaksi 137, dengan yang berarti setiap transaksi hanya dapat memiliki satu detail transaksi yang mencakup layanan, jumlah dan subtotal, dan sebaliknya setiap detail transaksi hanya dapat dimiliki oleh satu transaksi saja. Nah, sekian dari bab 1, kemudian dilanjutkan dengan bab 2 yang dimana kita diminta untuk membuat relational model. Yang berarti relational model adalah sebuah konsep database yang dimana sebuah database terdiri dari beberapa tabel yang saling terkait dan memiliki relasi secara logika database. Yang dalam tadi kasus sistem transaksi ini terdapat 6 tabel yang saling berkaitan satu sama lainnya yang dapat divisualisasikan sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 6 buah tabel, yakni tabel pasien 137, kemudian ada tabel transaksi 137, detail transaksi 137, layanan 137, tabel kategori 137, dan juga tabel unit 137. Yang dimana relasi antar tabel tersebut dihubungkan dengan, yang pertama tabel pasien 137 terhubung dengan tabel transaksi 137 dengan ID pasien. Yang kedua tabel kategori 137 terhubung dengan tabel layanan 137 dengan ID kategori. Dan yang ketiga, tabel unit 137 terhubung dengan tabel layanan 137 dengan ID unitnya. Kemudian tabel layanan 137 terhubung dengan tabel detail transaksi 137 dengan ID layanan. Dan yang terakhir, tabel detail transaksi 137 terhubung dengan tabel transaksi 137 dengan ID detail transaksi. Nah, kemudian lanjut ke bab 3 yang dimana kita diminta untuk membuatkan di DDL dan juga DML, yakni Data Definition Language atau DDL dan juga Data Manipulation Language atau DML. Di mana pada DDL kali ini saya telah membuat satu buah database dengan nama transaksi underscore rumah sakit 137 dengan query create database transaksi underscore rumah sakit 137. Kemudian selanjutnya adalah membuat tabel-tabel database yang sudah dibuat pada relational model sebelumnya, yakni membuat tabel pasien 137, lalu membuat tabel unit 137, selanjutnya membuat kategori 137, dan juga membuat tabel layanan 137, selanjutnya membuat tabel detail transaksi 137, dan yang terakhir membuat tabel transaksi 137. Nah, setelah membuat tabel-tabel sebelumnya dan sekarang kita membuat detail manipulation language atau DML-nya, yang dimana pada poin A kita menginsertkan data pasien 137 yang dimana saya sudah menyertakan 6 buah record yang disertai dengan ID pasiennya, kemudian ada nama pasien dan juga ada nomor teleponnya. Lalu pada ID unit yang menyertakan ID unitnya dan juga nama dari unit sendiri. Dan yang selanjutnya adalah data kategori 137 yang menyertakan ID kategorinya dan juga nama kategori itu sendiri. Kemudian di ID layanan, karena pada ID layanan terdapat foreign key yang bertujuan untuk mengambil data dari kategori dan data dari unit, maka di sini terdapat ID yang pertama itu adalah kolom ID layanan, kemudian ada ID unitnya, dan yang ketiga ini adalah ID dari kategorinya yang sudah saya tampilkan sebagai berikut, yang dimana pada tabel ini terdapat ID layanan, ID unit, dan nama unitnya sesuai yang sudah diinputkan sebelumnya. Kemudian ada ID kategorinya dan juga nama kategori yang sudah diinputkan sebelumnya, nama layanan, dan juga biaya dari setiap layanan itu sendiri. Nah, setelah menginputkan data layanan, sini saya menginputkan data transaksi 137. Yang dimana cara kerjanya mirip seperti data layanan sebelumnya, cuma pada transaksi 137 terdapat tanggal dari transaksi itu sendiri dan juga total biaya yang harus dibayarkan.
dibayarkan oleh pasiennya. Yang dimana pada tabel transaksi sendiri, saya sudah telah menampilkan ID transaksi, kemudian mengambil data pasien melalui ID pasien, dan nama pasien dan nomor telepon, kemudian detail transaksinya saya mengambil dari tabel ID detail transaksi dari tabel ID transaksi 137 dengan menginputkan ID transaksinya saja sudah dapat mengambil nama layanan, biaya per satu layanannya, kemudian jumlah layanan yang diminta, tanggal transaksi, dan juga total yang harus dibayarkan pasien tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah insert data detail transaksi. Transaksi yang dimana pada ini terdapat ID detail transaksinya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Kemudian ada ID layanan, ada ID layanan yang didapat dari tabel layanan, kemudian nama layanan juga didapat dari tabel layanan, kemudian dan biaya juga didapat dari tabel layanan dengan mengambil ID layanannya sendiri, kemudian menginputkan jumlah dan totalnya. Nah, sekian dari bab 3 tentang DDL dan DML, dilanjutkan dengan bab 4 yaitu normalisasi data. Normalisasi dalam sistem database adalah sebuah proses pengorganisasian data yang memiliki tujuan untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data dan meningkatkan integritas data. Proses ini pula melibatkan beberapa pemecahan tabel besar menjadi beberapa tabel kecil yang saling berkaitan sehingga dapat terstruktur dengan baik dan mudah dikelola, yang pada saat di kasus kali ini diminta untuk membantu Adam untuk menormalisasikan sekelompok data-data yang sebelumnya sudah disimpan dalam transaksi Excel. Berikut merupakan data-data yang dimiliki Adam yang harus dinormalisasikan dalam bentuk 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, Adam memiliki data ID transaksi, kemudian ada ID pasiennya yang terdapat nama pasien, kemudian waktu transaksi, ID layanan, nama layanan, biaya layanan, jumlah, dan totalnya. Kemudian dinormalisasikan dalam bentuk 1NF menjadi ID transaksi, yang dimana setiap ID transaksi ini hanya memiliki satu ID pasien, kemudian nama pasien, waktu transaksi, layanan, nama layanan, biaya layanan, jumlah, dan totalnya masing-masingnya. Nah, kemudian dalam bentuk 2NF-nya, tabel tersebut dipecah menjadi beberapa bagian, yakni pada bagian pertama yakni tabel pasien yang mengambil ID pasien dan nama pasien, yang pada kasus kali ini P01 atas nama Dani dan juga P02 atas nama Nindi. Kemudian pada tabel tersebut juga dipecah menjadi tabel layanan, yakni mengambil ID layanan, kemudian nama layanan, dan juga biaya dari setiap layanannya. Kemudian dipecah lagi menjadi tabel transaksi, yakni ID transaksi, kemudian mengambil ID pasien untuk mendapatkan data-data pasien, dan menambahkan kolom baru yakni waktu transaksi. Kemudian yang terakhir memecah tabel tersebut menjadi tabel detail transaksi, yang dimana terdapat ID transaksi, lalu mengambil ID layanan, dan juga menambahkan dua buah kolom, yakni kolom jumlah dan juga kolom total. Nah, pada bentuk 3NF pada di kasus kali ini mirip-mirip dengan bentuk 2NF-nya, bahkan hampir sama persis bentuk 3NF dan bentuk 2NF-nya, seperti pada tabel pasien mengambil ID pasien dan nama pasien, kemudian pada tabel layanan mengambil ID layanan, nama layanan, dan biaya, kemudian pada tabel transaksi mengambil ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi, dan terakhir tabel detail transaksi yang mengambil ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan total. Nah, mungkin sekian penjelasan dari laporan yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah sistem basis data. Jika terdapat perkataan yang salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.